Dalam hal bidang kritik tekstual, Islam jika dibandingkan dengan kekristenan, itu ibarat orok yang baru lahir dengan seorang profesor di Cambridge yang paham segala sesuatu mengenai bidang ini, termasuk didukung oleh teknologi yang super amat canggih. Sebab kesadaran untuk melakukan analisis naskah itu bahkan sudah terindikasi di dalam tulisan Bapak Gereja semisal Eusebius pada abad keempat, dan sampai sekarang kekristenan telah menghasilkan sangat amat banyak pakar dalam bidang kritik tekstual Alkitab. Dan bukan hanya itu, bagi mereka yang studi teologi secara serius, menekuni bidang kritik tekstual merupakan salah satu keharusan basic saat ini. Di sisi lain, bidang studi ini, kritik tekstual, baru diterapkan terhadap Quran tidak lebih dari 20 tahun yang lalu. Dua profesor terkenal dari Turki, Tayyar Altıkulaç dan Ekmelettin İhsanoğlu, diberikan akses untuk meneliti naskah-naskah Quran tertua saat ini, dan mereka tiba pada kesimpulan tidak ada yang namanya naskah asli Quran yang berasal dari Uthman, tidak ada yang namanya naskah Quran, satu pun tidak ada yang lengkap, dan tidak ada satupun naskah Quran yang tidak memiliki varian-varian tekstual. Bahkan kalau Anda menonton presentasi dari Dr. Al-Fadi dan Dr. J. Smith yang membahas tentang disertasi dari Dr. Dan Brubaker, Hussaini manuskrip itu sangat memalukan. Sebab manuskrip itu ketika ada kesalahan salinan, mereka tambal kesalahan salinan itu, mereka selotip, kemudian mereka timpa dengan tulisan yang sangat lain. Nah, Anda tidak akan pernah menemukan fenomena memalukan semacam itu di dalam manuskrip manapun yang dimiliki oleh kekristenan, baik itu manuskrip Perjanjian Lama maupun manuskrip Perjanjian Baru. Sama sekali tidak ada. Profesor Tayyar Altıkulaç dan Profesor Ekmelettin İhsanoğlu bahkan menyatakan begini mengenai manuskrip Quran yang ada saat ini. Sayangnya tidak ada informasi handal mengenai mushaf yang pertama. Mushaf berarti salinan-salinan Quran, yang tampaknya telah dihancurkan atau telah hilang akibat insiden-insiden dan bencana alam seperti perang dan kebakaran. Hal ini telah menjadi salah satu kelemahan dan rasa sakit terbesar dalam dunia Islam sepanjang sejarah. Nah, itu kesimpulan dari dua pakar kritik teks Quran yang beragama Islam mengenai manuskrip-manuskrip Quranik yang dimiliki oleh Islam saat ini. Jadi, kalau kita berbicara mengenai manuskrip-manuskrip kitab suci, maka manuskrip-manuskrip Quran itu merupakan manuskrip-manuskrip yang memprihatinkan, bahkan sangat memalukan. Dan bahkan jauh lebih serius dari itu adalah begini, selama ini, selama berabad-abad lamanya sampai sekarang, Muslims menjual klaim bahwa Quran itu terpelihara, preserve, terjaga isinya, tidak mengalami perubahan, bahkan hingga sampai kepada titiknya yang paling kecil pun tidak ada perubahan. Nah, setelah ada penyelidikan naskah yang serius yang dilakukan baik oleh Profesor Tayyar Altıkulaç, Ekmelettin İhsanoğlu, termasuk Profesor Dan Brubaker, klaim-klaim semacam itu, jualan kecap manis semacam itu, sekarang di telinga orang-orang terpelajar tidak lebih dari kembang gula yang bikin Anda mencret. Lalu bagaimana dengan manuskrip-manuskrip Alkitab, secara khusus manuskrip-manuskrip Perjanjian Baru? Nah, akhir-akhir ini Muslim selalu datang ke channel saya dengan komentar-komentar yang merujuk kepada pernyataan-pernyataan Bart Ehrman. Saya percaya mereka tidak pernah membaca buku-buku Bart Ehrman. Mereka paling banter hanya mendapatkan potongan-potongan informasi mengenai Bart Ehrman dari internet. Lalu mereka sebarluaskan itu seakan-akan mereka paham, padahal isinya nol besar. Nah, memang di dalam Misquoting Jesus yang ditulis oleh Bart Ehrman, sebuah buku mengenai kritik tekstual Perjanjian Baru yang sudah diterjemahkan oleh Gramedia sejak tahun 2005, Ehrman memang memberi kesan yang hopeless terhadap rekonstruksi terhadap isi naskah asli Perjanjian Baru yang memang
sudah tidak ada. Ehrman menyatakan bahwa salinan-salinan yang kita punyai saat ini, meskipun berjumlah ribuan, namun merupakan salinan dari salinan dari salinan dari salinan entah generasi keberapa, dan di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan salinan yang tidak terhitung banyaknya. Nah, klaim semacam ini sebenarnya bukan klaim yang mengejutkan bagi mereka yang mengerti tentang bidang studi kritik tekstual Perjanjian Baru. Tapi klaim-klaim semacam ini memiliki nilai persuasif secara psikologis di benak orang-orang awam, sehingga mereka yang membaca buku Misquoting Jesus tanpa latar belakang pengetahuan yang baik mengenai bidang studi kritik tekstual Perjanjian Baru memang akan menganggap bahwa Perjanjian Baru adalah sebuah kitab yang tidak bisa lagi diharapkan untuk kita kembali kepada original wordingsnya, kata-kata asli yang terdapat di dalam naskah awalnya. Nah, Anda perlu ingat bahwa Bart Ehrman bukan merupakan satu-satunya pakar kritik tekstual Perjanjian Baru di planet ini. Seperti yang tadi sudah saya kemukakan, kekristenan telah memproduksi sangat amat banyak pakar kritik tekstual Perjanjian Baru. Dan saya bisa menyebutkan beberapa nama yang telah berinteraksi secara kritis terhadap Misquoting Jesus-nya Bart Ehrman, dan mereka menilai bahwa buku itu meskipun di satu sisi bermanfaat, memberikan informasi-informasi introduktif yang berguna untuk Anda memiliki pemahaman awal tentang kritik tekstual Perjanjian Baru, namun lontaran-lontaran Ehrman di dalam buku itu sebenarnya merupakan propaganda yang melampaui bukti yang ada. Misalnya soal salinan dari salinan dari salinan dari salinan dari salinan entah generasi ke berapa. Profesor Timothy Luke Johnson dari Emory University, kemudian Profesor Daniel Welles dari Dallas Theological Seminary, kemudian Profesor Darrell L. Bock juga dari Dallas Theological Seminary, telah melakukan interaksi kritis terhadap Misquoting Jesus, dan mereka berkesimpulan demikian. Dan saya sendiri sebenarnya bisa memperlihatkan bukti bahwa berdasarkan analogi naskah, pernyataan Ehrman seperti tadi merupakan sesuatu yang misleading, menyesatkan. Misalnya Codex Vaticanus yang disalin pada abad keempat, jika dibandingkan dengan naskah P75 yang lebih tua 125 tahun dari Codex Vaticanus, kedua naskah ini memiliki tingkat keidentikan yang sangat amat tinggi. Nah, ini menjadi menarik karena sumber salinan dari Codex Vaticanus lebih tua dari sumber salinan dari Papyrus 75 atau P75. Itulah sebabnya Profesor Calvin L. Porter melalui sebuah artikel riset yang terbit di Journal of Biblical Literature menyatakan bahwa teks Codex Vaticanus pada dasarnya adalah teks yang sama dengan P75. Nah, mari pertimbangkan beberapa poin penting ini, kemudian akan saya hubungkan dengan klaim Ehrman. Pertama, Codex Vaticanus berasal dari abad keempat. Dan jika dibandingkan dengan P75 yang berasal dari abad kedua, isinya identik satu sama lain. Yang kedua, sumber salinan dari Codex Vaticanus lebih tua dari sumber salinan P75. Dengan kata lain, adalah kesimpulan yang sah jika orang menyatakan bahwa sumber salinan Codex Vaticanus tidak lebih dari generasi ketiga, bahkan generasi kedua, bahkan tidak menutup kemungkinan merupakan salinan generasi pertama pasca naskah aslinya ditulis. Jadi apa poinnya mengatakan dari salinan entah generasi keberapa? Itu adalah pernyataan yang misleading, yang melampaui bukti yang ada, dan paling banter kita bisa memahami itu hanya sebatas sebuah propaganda. Saya bahkan bisa menambahkan bukti dari pernyataan seorang bapak gereja abad kedua memasuki abad ketiga, Tertullianus, yang menyatakan demikian. Marilah hai engkau yang memerlukan lebih banyak jawaban untuk keselamatanmu.
datanglah ke gereja-gereja apostolik yang masih memiliki dan membacakan tulisan-tulisan otentik dari para rasul, serta menampilkan wajah beberapa dari mereka. Nah, perhatikan kutipan dari Tertullianus. Jika kata otentik di situ berarti asli, seperti artinya di dalam bahasa Latin, maka itu berarti pada masa Tertullianus, gereja-gereja masih menyimpan sejumlah dokumen asli Perjanjian Baru saat itu. Tapi walaupun kita tidak mengartikan kata otentik di situ merujuk kepada dokumen asli, pernyataan Tertullianus mengindikasikan secara kuat mengenai kepedulian dan keseriusan gereja mula-mula, keseriusan orang-orang Kristen untuk menyalin naskah-naskah Perjanjian Baru secara akurat. Akhirnya mari kita perhatikan komentar dari seorang Abdul yang tidak paham apa-apa tentang kritik tekstual Perjanjian Baru, namun mencomot pernyataan dari Ehrman lalu melemparkannya ke arah kekristenan, seakan-akan dia sedang memberikan sebuah serangan yang berarti terhadap kehandalan dan keaslian Perjanjian Baru. Nah, saya percaya Abdul ini tidak pernah membaca tulisan-tulisan Bart Ehrman secara langsung. Dia hanya mendapatkan ini dari potongan-potongan kutipan dari Bart Ehrman di internet. Nah, bagi Anda yang tidak paham apa-apa tapi mencoba mengutip-ngutip pernyataan pakar, saya hanya ingin bilang begini. Hati-hati bermain dengan pisau yang tajam. Pisau yang tajam itu berguna, tapi bahayanya juga sangat besar. Bahkan bisa jadi bahaya itu bisa tertuju pada diri Anda sendiri. Deki-deki, kitab Lo itu bukan wahyu Tuhan. Karena bukan berasal dari Yesus, bahkan Kodeks Sinaiticus itu adalah salinan dari entah keberapa, sementara naskah aslinya tidak ditemukan alias tidak ada. Nah, sebelum menanggapinya, Abdul yang berkomentar ini merupakan fans berat saya. Setiap kali saya upload video, dia pasti hadir dengan lebih dari satu komentar. Nah, saya sudah mengignore komentar-komentarnya yang lain karena memang tidak ada sama sekali mutu yang mempintarkan otak dari semua komentar-komentarnya selain nyampah dan spamming. Tapi saya memilih kali ini membacakan salah satu komentarnya kemudian membahasnya. Sebenarnya bukan untuk dia, tapi untuk pembelajaran, pencerahan bagi saudara-saudara saya yang Kristen. Nah, poin dari komentar bodoh si Abdul ini sebenarnya tadi sudah saya bahas dengan paparan bukti dan argumen. Jadi saya tidak perlu lagi mengulanginya. Tapi ini menjadi menarik karena kalau kita menggunakan standar yang sama dari komentar ini, kemudian menerapkannya terhadap Quran, maka jadinya adalah begini. Apakah Quran masih memiliki naskah aslinya sekarang? Salinan dari Uthman? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Itu sudah disaksikan oleh Profesor Tayar Alti-Kulats dan Ekmeledin Ihsanallah. Apakah manuskrip-manuskrip Quran yang sekarang itu lengkap? Juga tidak ada. Tidak ada satupun manuskrip Quran yang lengkap. Apakah manuskrip-manuskrip Quran yang sekarang itu bebas dari kesalahan salinan, varian-varian tekstual? Jawabannya jauh dari jawaban ya. Tidak satupun manuskrip Quran yang dimiliki oleh Muslim saat ini yang bebas dari varian-varian tekstual. Dan bukan hanya itu. Quran yang dibaca dan digunakan oleh Muslim di seluruh dunia saat ini adalah Quran versi Hafs. Nah, Quran versi Hafs itu baru distandarisasi di Kairo pada tahun 1924. Tapi itu pun hanya khusus untuk di Kairo. Nah, untuk seluruh Mesir, versi Hafs baru distandarisasi pada tahun 1936 oleh Raja Faruk. Itu hanya untuk Mesir. Kemudian pada tahun 1985 Raja Fahd di Arab Saudi
menstandarisasi versi Hafs sebagai Quran yang digunakan di seluruh dunia, dan itu baru 34 tahun yang lalu. Jadi dengan menggunakan standarnya sendiri, kriterianya sendiri, berdasarkan komentarnya, Abdul ini baru saja meng-KO Quran tanpa bisa bangun lagi. Makanya tadi saya katakan hati-hati memegang pisau yang tajam. Kalau Anda tidak lihai, tidak punya skill, tidak punya pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara memanfaatkannya. Karena kalau Anda tidak paham apa-apa, tidak mengerti apa-apa, tapi mengutip pendapat pakar, sangat mudah orang menggunakan komentar Anda sendiri untuk mengetok kepalamu. Jadi untuk Abdul yang merupakan fans berat saya, selamat, Anda baru saja menumbangkan Quran, meng-KO Quran, dan Anda layak mendapatkan penghargaan sebagai komentator Muslim terbodoh sepanjang sejarah dan sepanjang abad. Biasakan diri Anda dengan status itu status untuk kekekalan. Kecuali kalau Anda bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya, maka Anda bukan hanya diselamatkan, tapi pikiranmu dan hatimu diterangi oleh Roh Kudus untuk bisa melihat kenyataan dunia dan hidup ini dengan jauh lebih jelas berdasarkan Alkitab, firman Tuhan.